Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada hari ini kita akan membahas sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Namun perlu kita ketahui bahwa salah satu yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah yaitu karena sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya di Mekah, kaum kafir Quraisy terus-menerus melakukan perlawanan dan permusuhan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Saat itu tindakan yang telah dilakukan kaum kafir terhadap umat Islam sangat-sangatlah kejam. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat agar hijrah ke Madinah. Kemudian atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berangkat hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan tanah kelahiran, rumah tempat tinggal, dan segala apa yang dicintainya demi menegakkan agama Islam. Bagaimana kondisi kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Pertama, kondisi kepercayaan masyarakat Madinah yaitu menganut agama Yahudi, menganut agama Nasrani, dan pagan. Pagan yaitu menyembah berhala. Yang kedua, kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat Madinah sama halnya dengan kondisi masyarakat Mekah, yaitu sering terjadi peperangan antar suku. Di Madinah ada dua kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Kebudayaan Arab yang punya pengaruh besar atau dua kelompok besar yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Dua kabilah ini sering terjadi peperangan untuk menjadikan kabilah yang paling kuat. Lalu kabilah Yahudi ada tiga kelompok yang punya pengaruh sangat besar, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Yang ketiga, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah? Kondisi ekonomi masyarakat Madinah pada dasarnya dikuasai oleh kabilah Yahudi. Dari segi kesuburan tanah, Madinah lebih subur daripada Mekah, sehingga di Madinah dapat menghasilkan pertanian, khususnya kurma dan anggur. Sementara letak geografis Madinah sangat diuntungkan karena menjadi jalur penghubung antar Yaman dan Syria. Yang keempat, bagaimana kondisi politik masyarakat Madinah? Kondisi politik masyarakat Madinah sama halnya dengan kondisi politik masyarakat Mekah, yaitu tidak menganut sistem pemerintahan, di mana suku yang paling terkuat atau kabilah yang paling terkuat, disitulah kabilah yang jadi penguasa. Langkah awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, perkembangan Islam di kota tersebut mengalami kemajuan. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan Islam di Madinah meliputi membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan persaudaraan antara kedua sahabat, melarang semangat kesukuan sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat.
dengan mempersatukan kedua sahabat atas dasar suatu agama berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh. Contoh sahabat Muhajirin yang dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yaitu Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, Abu Ubaidillah bin Jarrah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az. Yang ketiga yaitu membangun perekonomian masyarakat Madinah. Salah satunya yaitu dengan membangun pasar. Empat, menyusun undang-undang. Undang-undang ini terkenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah membuat ketetapan mengenai hak dan kewajiban bagi kaum muslimin dan non-muslim. Ditetapkannya Piagam Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Karena dengan itu, di kemudian hari akan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. 5. Menciptakan kesejahteraan umum. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada pengikutnya untuk bekerja keras dan tekun untuk meningkatkan taraf hidup agar sejahtera. Di bidang sosial, Nabi SAW mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat agar kaum muslimin saling menolong dan membantu. 6. Mengembangkan pendidikan dan dakwah. Perjuangan Rasulullah SAW menghadapi kaum kafir Quraisy. Yang pertama, peristiwa Perang Badar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sebab terjadinya Perang Badar karena kafir Quraisy telah mengusir kaum muslimin dari Mekah. Jumlah pasukan sangat tidak seimbang, karena dari pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 pasukan, dari kaum muslimin berjumlah 313 pasukan. Berkat pertolongan Allah, peristiwa Perang Badar dapat dimenangkan oleh kaum muslimin. Setahun kemudian terjadi peristiwa Perang Uhud. Sebab utamanya karena kekalahan yang diderita oleh kaum kafir Quraisy di Perang Badar, yang merupakan pukulan hebat yang dirasakan oleh Quraisy. Kembali lagi, jumlah pasukan pada peristiwa Perang Uhud sangat tidak seimbang, karena jumlah pasukan kafir Quraisy berjumlah 3.000 pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan, dan jumlah pasukan kaum muslimin berjumlah 1.000 pasukan. Namun dalam perjalanan ada 300 pasukan yang keluar atas hasutan seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Pada peristiwa Perang Uhud ini, kaum muslimin dapat dikalahkan oleh kafir Quraisy karena kaum pasukan muslimin tidak menghiraukan strategi yang telah direncanakan oleh Rasulullah. Pada peristiwa Uhud ini juga paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, wafat beserta 70 syuhada lainnya. Sementara dari kaum kafir Quraisy yang meninggal 23 orang. Selanjutnya peristiwa Khandaq atau Ahzab. Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab. Perang ini terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang ini terjadi di sekitar kota Madinah bagian utara. Peperangan Ahzab sebagaimana namanya adalah gabungan dari golongan-golongan yang berkumpul dengan maksud menumpas Islam. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh rasa dendam Bani Nadir terhadap Rasulullah SAW
yang mengeluarkan mereka dari Madinah. Kemudian mereka menghasut tokoh Quraisy agar bersekutu dengannya. Setelah perang Uhud, orang-orang Yahudi keluar menuju Mekah menyerukan kepada kaum kafir untuk memerangi kaum muslimin di Madinah dan berjanji akan memberikan dukungan. Kaum kafir pun memenuhinya. Kaum Yahudi tidak setuju menyerukan kepada kaum kafir Mekah, tetapi juga kepada kabilah-kabilah lain, dan semuanya menyetujui ajakan tersebut. Berangkatlah sekitar 10.000 pasukan kaum musyrikin menuju Madinah dari berbagai penjuru dan mengepungnya. Melihat pasukan kafir Quraisy telah siaga, Rasulullah SAW dan para sahabat segera bermusyawarah. Salman Al-Farisi mengusulkan membuat parit atau khandak untuk menghambat laju musuh. Rasulullah SAW dan para sahabat menyetujui usulan Salman Al-Farisi, seorang yang berasal dari Persia. Kemudian dibuatlah parit dari arah barat ke timur di kawasan utara kota Madinah. Lalu pasukan Islam yang berjumlah sekitar 3.000 orang juga telah disiapkan oleh Zaid bin Harithah sebagai pembawa bendera Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah sebagai pembawa bendera Ansor. Ketika pasukan kafir memasuki kota Madinah, mereka terkejut dengan strategi pasukan muslim. Beberapa tokoh Quraisy mencoba menerobos parit untuk menghadapi pasukan Islam, namun tidak berhasil. Seperti yang dilakukan Ikrimah bin Abud, yang akhirnya ia meninggal. Di saat berkecamuknya perang Khandaq, ada dua peristiwa yang terjadi. Pertama, Yahudi dari Bani Quraidah melanggar perjanjian. Mereka enggan membantu pasukan Islam, bahkan mereka bersekutu dengan pasukan kafir Quraisy. Kedua, seorang tokoh yang disegani oleh kafir Quraisy maupun Yahudi bernama Nu'aim bin Mas'ud memeluk agama Islam dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengambil bagian dalam mempertahankan dan membela kota Madinah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Nu'aim bin Mas'ud untuk melaksanakan strategi guna memecah belah kekuatan musuh, yaitu menyerang untuk membela diri. Strategi ini berhasil sehingga pasukan kafir Quraisy dengan Bani Quraidah dari Yahudi bermusuhan dalam barisan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan kepada pasukan Islam dengan mengutus angin dan badai untuk memporak-porandakan pasukan kafir. Akhirnya perang Khandaq dimenangkan oleh pasukan Islam. Selanjutnya, peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Setelah 6 tahun lamanya kaum muslimin tidak mengunjungi Mekah untuk melakukan umroh, rasa rindu untuk mendatangi Ka'bah menghinggapi kaum muslimin. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW mengizinkan perjalanan menuju ke Mekah. Saat itu berangkatlah sekitar 1.000 orang bersama Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian ihram untuk menghilangkan kecurigaan kaum kafir Quraisy. Setibanya di kota Asfan, Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa kaum Quraisy telah menyiapkan pasukan berjumlah 200 orang di bawah pimpinan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam ya, guna menghadapi rombongan kaum muslimin yang akan ke Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW mengalihkan perjalanan melalui desa Hudaybiyah dan beristirahat di sana. Kemudian datanglah utusan pertama dari Quraisy bernama Budail bin Warqa
untuk menanyakan maksud kedatangan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut bahwa mereka ke Mekah akan melaksanakan umrah, bukan untuk memerangi kafir Quraisy. Jawaban Rasulullah SAW dibawa oleh Budail bin Warqa untuk disampaikan pada tokoh-tokoh Quraisy. Akan tetapi kaum kafir Quraisy tidak langsung percaya. Akhirnya mereka mengirim utusan kedua dengan maksud dan pertanyaan yang sama. Utusan kedua tersebut bernama Harithah bin Al-Qamah. Saat utusan kedua datang, Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian kaum kafir Quraisy mengirim utusan ketiga yang bernama Urwah bin Mas'ud. Utusan tersebut pun membawa jawaban yang sama dengan utusan-utusan sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan menemui tokoh-tokoh Quraisy untuk melakukan perundingan. Perundingan tersebut memakan waktu yang lama sehingga terdengar desas-desus bahwa Utsman bin Affan wafat. Mendengar kabar tersebut, para sahabat dari Muhajirin dan Ansor merasa gelisah dan mereka segera mengambil baiat di hadapan Rasulullah SAW untuk menjaga keselamatannya. Baiat tersebut terkenal dengan sebutan Baitur Ridwan. Pengambilan bait ini menggetarkan hati kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mengirim utusan perdamaian dipimpin oleh Suhail bin Umair. Perundingan perdamaian menghasilkan apa yang disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah atau Sulh Al-Hudaybiyah yang berisi: 1. Diadakan gencatan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. 2. Apabila seorang kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa izin walinya, segera ditolak oleh kaum muslimin. Kaum Quraisy tidak menolak orang muslimin yang kembali kepada mereka. 4. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW diperbolehkan. Begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan kaum kafir diperbolehkan. 5. Umat Islam tidak berhaji pada tahun ini. 628 Masehi. Umat Islam diperbolehkan haji pada tahun berikutnya. 629 Masehi. Perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 2 lembar untuk diserahkan kepada kedua belah pihak. Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak. Dari pihak Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr dan dari pihak kaum muslimin ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Perjanjian Hudaybiyah sepintas merugikan kaum muslimin, tetapi pada kenyataannya mempunyai hikmah yang besar untuk menyiarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin, sehingga mereka meminta bantuan kepada kaum Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Hal ini adalah awal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Permintaan bantuan Bani Bakar disetujui oleh para tokoh Quraisy. Mereka kemudian mengirim pasukan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah. Fathul Mekah artinya pembebasan kota Mekah, terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau pada bulan Januari 630 Masehi. Rasulullah SAW memutuskan untuk membebaskan kota Mekah.
Sebab terjadinya Fathul Mekah adalah karena kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Oleh sebab itu, pada tanggal 10 Ramadan, Nabi Muhammad SAW berangkat bersama 10.000 kaum muslimin menuju kota Mekah. Kaum muslimin memasuki Mekah tanpa terjadi peperangan, di mana kaum Quraisy menyerah dan tidak melakukan perlawanan karena berbagai sebab. Abbas mengajak Abu Sufyan untuk menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah berhasil memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW menugaskan kepada Abu Sufyan untuk membacakan maklumat yang isinya sebagai berikut. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman. Siapa saja yang menutup pintu rumahnya berarti aman. Setelah diumumkan Abu Sufyan, orang-orang Quraisy mematuhi dan melaksanakannya. Rasulullah SAW terus memasuki kota Mekah sebagai panglima yang bijaksana. Rasulullah SAW menerima mereka yang akan menyatakan diri masuk Islam dan memaafkan semua kesalahan yang terjadi di masa lampau. Lalu Rasulullah SAW menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf dan sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya. Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah sementara kaum Quraisy berbaris di Masjidil Haram menanti apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan, saudara yang baik dan anak dari saudara yang baik pula." Rasulullah SAW berkata, "Pergilah kalian, telah bebas." Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang agung dalam memaafkan musuh-musuh yang telah menyiksanya, menyakiti, membunuh para sahabatnya, dan mengusir dari kampung halamannya. Setelah pembebasan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan haji, dan itulah satu-satunya haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang, dan setelah itu beliau kembali ke Madinah. Wafatnya Rasulullah SAW. Banyak para utusan kabilah-kabilah Arab datang menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan diri memeluk agama Islam. Kemudian disusul dengan turunnya surah An-Nasr yang menggambarkan kedatangan utusan-utusan itu serta meminta Rasulullah SAW memohon ampun untuk mereka. Pada saat itu Rasulullah SAW melakukan haji wada, yaitu pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, dengan diikuti oleh sekitar 100.000 orang kaum muslimin. Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam ibadah haji itu Rasulullah SAW mengucapkan pidato sebagai amanat yang sangat bernilai dan amat penting bagi kaum muslimin yang bertempat di Bukit Arafah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah atau bulan Maret 632 Masehi. Sebagai nasihat terakhir, Rasulullah SAW berpidato dari atas untanya lalu diulangi dengan keras oleh Rabi bin Umayyah dan didengarkan umat dengan penuh perhatian. Beliau melarang manusia berlaku kasar dan aniaya terhadap istri-istri mereka. Jangan menuntut balas pembunuh hanya di zaman jahiliyah, dan jangan riba, jangan pula saling membunuh. Sepeninggalan beliau dan berpeganglah pada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak sesat.
Hendaknya sesama kaum muslimin saling bersaudara. Tidak ada kelebihan satu kaum dari yang lain selain ketakwaannya. Tiba-tiba untanya terhenyak dan turunlah wahyu terakhir. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Abu Bakar menangis ketika mendengar ayat itu dibacakan karena merasa bahwa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai dan hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya pada Haji Wada di Padang Arafah. Haji pada tahun ke-10 Hijriah itu disebut Haji Wada, haji perpisahan, karena merupakan ibadah haji terakhir dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin. Turunnya ayat tersebut itu menunjukkan bahwa agama Islam pada saat itu telah dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah Islam telah selesai. Pada suatu hari, pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari Makom Al-Baqiul Khazbah, disampaikan di rumah Aisyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit kepala dan semakin lama semakin berat. Untuk menggantikannya menjadi imam sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar. Meskipun Aisyah menghalangi penunjukan ini karena takut tidak disetujui oleh orang banyak, namun perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetaplah dilaksanakan Abu Bakar dan tak seorang pun yang tidak menyetujuinya, sehingga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dilaksanakan dengan baik. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, sepulang dari masjid dan tiba di rumah Aisyah, tenaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah habis dan akhirnya beliau wafat di atas pangkuan Aisyah. Melihat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segera Aisyah keluar rumah dan memberitahukan kepada kaum muslimin, sehingga berkumpullah kaum muslimin di masjid sekitar rumah Aisyah. Mereka bingung dan cemas menghadapi kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka cintai telah berpulang ke rahmatullah. Demikianlah sejarah singkat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah dengan penyampaian yang sangat singkat, namun mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.